Kasur kapuk. Berat juga, 25 kilo. Tangan saya sama kaki sampai bergetar. Belok kiri. Pak, Pakai masker, masker. ternyata ini lengket semua di mulut. Tahukah Anda, meski terkesan kuno dan jadul, kasur kapuk masih menjadi idola dari beberapa orang. Kami bertemu Adi, salah satu pembuat sekaligus tukang servis kasur kapuk yang setiap harinya berkeliling Kabupaten Bogor untuk menawarkan jasanya. Dengan sepeda tuanya, lelaki 60 tahun ini mau tak mau harus mendatangi calon pelanggan demi mendapatkan rupiah. Kasur kapuk. Kasur kapuk. Alasur. Jadi Pak Adi ini sebenarnya jasanya apa aja, Pak? Jasa ganti kain Ganti kain. kasur. Kadang-kadang kerja doang, jasa doang. Oke. Terus Servis. servis. Bikin baru juga ada. Bikin dari awal itu. Ya bikin dari awal kalau bikin baru. Kalau jualnya. Tak hanya membawa alat kerja saja, Adi juga harus menyiapkan beberapa kilo kapuk untuk pelanggan yang kira-kira membutuhkan. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Ini meskipun cuma bawa kapuk, tapi ternyata di luar ekspektasi. Berat juga. Ini kata bapaknya tadi ada sekitar 25 kilo. Udah gitu saya harus nahan naik sepeda ontel ini. Tangan saya sama kaki sampai bergetar. Pak, ini udah sampai belum, Pak? Masih jauh. Udah gitu lewat gang sempit nih kayak gini nih. Aduh. Ya. Belok kiri. Servis kasur. Kasur kapuk. Servis kasur. Dua-dua. Yang mana dong? Sama, Bu, sama. Wah, akhirnya ada nih. Lantas, apa saja yang harus dilakukan untuk mengembalikan bentuk kasur kapuk? Yang pertama adalah ketepatan dan keakuratan membuat jahitan dasar dan pola caturan. Jahitan inilah yang nanti bisa membuat permukaan kasur bisa berbentuk kotak bergelombang setelah diisi kapuk. Segini 14 harus. Pak Adi, ini tapi kok benangnya jadi semerawut gini? Oh, posisinya dibalik. Nah, ini disimpul. Kalau udah itu kan dibalik atas ke bawah. Otomatis ya. Nih, disimpul seperti ini. Jadi biar pas ditarik dia nggak lepas. Nah, ini kalau di luarnya memang di dalam gini kelihatan apa semerawut ya. Tapi ketika nanti dibalik itu rapi dan jadinya seperti ini. Masing-masing jalur. Nah, udah masing-masing jalur dan jaraknya 14 cm harus dipastikan. Bagian penting selanjutnya adalah proses sulam atau penambahan kapuk baru. Untuk servis kasur kapuk, Adi biasanya mematok harga Rp200.000. Sementara jika membutuhkan isian kapuk, harganya mencapai Rp95.000 per kilo. Jika pelanggan ingin mengganti semua dengan kapuk baru, maka kapuk di dalam kasur lama harus dikeluarkan. Pada tahap ini diperlukan tenaga ekstra agar kapuk yang dimasukkan bisa terdorong maksimal dan merata kepadatannya. Selain itu, tukang kasur juga harus bisa mengatur pernafasan agar helai kapuk tidak masuk ke dalam mulut dan Ini udah hidung. dipisahin ya. Nanti di awal-awal Pak, Pakai masker, masker. ternyata ini lengket semua di mulut. Kenapa masuk mulut nih, Pak? Ya harus pakai masker emang kalau ngisi kasur mah. Biasanya Iya. memang pakai. Pakai. Oh iya, pakai. mana ada, Pak? Oh ini ada nih. Ada. Pakai masker. Lupa Masuk, tadi. masuk. Ya, ini tadi. dia ternyata ya. Kalau kita misalnya Bapak Kalau sehari-hari juga pakai ya? Iya, kalau mang kasur mah gini nih. Kayak buat lap tapi ini meja beli baru, bukannya udah dipakai lap bukan. Jadi buat ke pinggir ketutup. Nah, Setidaknya butuh waktu 3 jam untuk memperbaiki kasur kapuk. Kasur yang tadinya terlihat lembek dan rata, kini telah padat dan kembali pada bentuknya yang bergelombang. Sebuah ciri khas yang tak tergantikan dari kasur kapuk. Dari dulu Ya, memang seperti itu atau? dari dulu kan itu biar ada
bentuknya juga. Terus biar nggak ngegeser juga. Ntar kalau nggak dikasih itu kan nggak bisa kenceng. Jadi ntar melendung kayak gimana ya, nggak ada bentuk juga. Tapi kalau dari data riset nih ya, yang Deka baca dan Deka cari, faktanya ternyata gelembung-gelembung atau roti sobek kasur ini juga berfungsi baik untuk sirkulasi udara si kapuknya Pak ya. Ketika ditidurin itu, kalau udaranya panas akan bikin dingin. Kalau pas dingin bikin anget. Dan juga posisi ini ternyata sudah sangat familiar dengan struktur tulang belakang kita Pak katanya. Jadi ini lebih sehat sebenarnya dibandingkan kasur yang datar atau mungkin pegas. Dari catatan sejarah, kasur kapuk hadir di Nusantara pada tahun 1900-an ketika Belanda menanam pohon randu secara masif di Indonesia. Bahkan Java kapuk alias kapuk dari Jawa saat itu mendominasi sampai 85% kebutuhan dunia disuplai dari Nusantara. Saat itulah masyarakat mulai beralih dari tikar dan alas tidur tradisional ke kasur kapuk yang dianggap lebih empuk dan nyaman. Namun sejak tahun 90-an, kasur kapuk mulai tergerus karena munculnya kasur busa. Kalau saya mau bikin dari nol, dari kainnya dari Bapak, kapuknya dari Bapak, dari awal satu kasur berapa kira-kira Pak? Satu kasur yang ukuran 80 kali 2 meter paling sekitar, tergantung isi ya, beda-beda. Kalau isinya full penting 1,2. Kalau yang kurang ya agak kurangan lagi harganya. Di bawah jadi 1 juta bisa. Tergantung isi kapuk banyak atau sedikitnya. Beberapa orang masih memilih kasur kapuk karena dianggap lebih ramah lingkungan. Selain itu, serat kapuk memiliki rongga udara alami yang membuatnya sangat baik dalam hal sirkulasi. Sifat ini menjadikan kasur kapuk terasa sejuk dan tidak panas, bahkan di iklim tropis seperti Indonesia. Kasur kapuk itu adem loh Mas, adem. Udah musim panas juga tetap adem. Adem, enak, aman, nyaman. Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kini seringkali memilih kasur spring bed sebagai pengisi kamar tidur. Dan layaknya kasur kapuk, spring bed pun juga butuh perawatan yang rutin minimal setahun sekali. Kerusakannya ada yang lembab, kemudian dia patah ada juga yang dimakan rayap juga ada, dan kemudian juga ada yang dimakan kutu. Kadang-kadang sering terjadi, namanya kayu kan dari alam, terkecuali kita sudah diobat tuh baru maksimal. Saat kita berbaring, pegas akan menekan ke bawah lalu memberikan daya dorong balik yang membantu menjaga posisi tulang belakang tetap lurus dan dalam postur alami. Sedangkan lapisan busa di atasnya memberikan kelembutan agar kasur terasa nyaman. Seiring waktu, busa di lapisan atas spring bed bisa kempes dan pegas mulai rusak ataupun patah. Sistemnya tadi gimana sih Pak? Digunting, terus dimasukin ke sini, diisi ya? Iya. Oh, jadi sebenarnya sistemnya tuh hampir sama dengan kasur kapuk. Jadi kasur kapuk itu kan ada yang kempes, sudah mati kapuknya, disulamin lagi, diisi pakai kapuk-kapuk baru. Nah ini juga, tapi diisinya kalau spring bed atau kasur pegas, itu pakai busa ya Pak ya? Spon ini namanya apa ini? Busa. Busa aja ya? Nah, tapi kalau kerusakannya tuh yang pegasnya Pak, besi pegasnya itu ada juga nggak sih Pak? Misalnya apa sih kalau besi pegasnya ngerusak? Besi pegas biasanya diantaranya spiral. Spiral suka patah, itu perlu diganti juga. Kalau selain spiral itu kawat M-guard, pinggir itu kadang itu sering ganti terjadi seperti itu. Proses reparasi spring bed setidaknya membutuhkan waktu 2-4 jam tergantung jenis kerusakannya. Ongkosnya pun juga bervariasi, mulai dari Rp500.000 sampai Rp2 juta. Nah, ada satu fakta unik lagi soal kasur nih. Ternyata banyak data jurnal kesehatan menyebutkan bahwa ternyata alas tidur atau kasur yang kita pakai sehari-hari itu sangat berpengaruh dengan kesehatan tubuh kita, bahkan usia harapan hidup kita. Itu karena ketika kita tidur, struktur tulang belakang kita itu harus disanggah secara benar dan baik oleh kasur ini. Jadi ketika kasur ini sudah posisinya nggak bagus, melengkung atau mungkin terlalu ngembung, itu akan menimbulkan ketegangan otot. Efeknya macam-macam, mood jadi nggak bagus, bikin stres, keseleo, asam urat, bahkan sering sakit leher dan pinggang. Nah, jadi mulai sekarang perhatikan kasur di rumah, jangan sampai dia jelek, rusak, harus buru-buru diservis untuk kesehatan tubuh kita.